Halo adik-adik FST, baik teknik industri, teknik fisika maupun teknik sistem energi. Kali ini Pak akan buat video tutorial programming menggunakan PyDroid 3 yang sudah terinstall di HP masing-masing adik-adik mahasiswa. Kita akan latihan beberapa soal yang ada di textbook yang kita gunakan. Textbooknya yaitu Introduction to Programming Using Python oleh Daniel Liang. Nah, setiap chapter sudah Pak berikan ke kalian. Chapter 1 dan chapter 2, 3 dan 4 Pak akan kirimkan juga ke ketua kelas untuk dibagikan ke masing-masing. Jadi di sini nanti Pak akan buat secara terpisah beberapa video khusus latihan-latihan sesuai dengan yang ada di textbook kita. Jadi ini kalau kalian buka textbooknya, Pak harap sebenarnya kalian baca ya, walaupun bahasa Inggris, tapi kalian pelajari, baca coba untuk dipahami. Kalau tidak bisa paham bahasa Inggrisnya, Pak sudah kasih tahu ada aplikasi online yang bisa kalian gunakan untuk terjemahkan file atau textbook supaya kalian bisa mengerti. Jadi kalau kalian buka di buku di textbook ini, kita sudah 4 pertemuan ya. Artinya di 4 pertemuan ini setiap pertemuan kita berusaha untuk habiskan 1 chapter. Jadi kita sebenarnya sudah menyelesaikan chapter 1, chapter 2, chapter 3, juga sebagian chapter 4. Masih ada sisa yang belum terselesaikan di chapter 4, dan Pak harapkan pertemuan berikutnya chapter 4 yang tersisa dan chapter 5 itu kita bisa selesaikan sehingga kita bisa kemudian masuk ke UTS ya. Nah, jadi kali ini video tutorial ini kita akan menyelesaikan latihan-latihan yang ada di chapter 1. Jadi ini kalian mesti baca sebenarnya supaya bisa paham. Ada beberapa contoh-contoh latihan di sini dan penjelasan-penjelasan yang sangat bagus. Nah, kita langsung ke bagian latihannya. Ini halaman 27, Programming Exercise. Jadi di video kali ini hanya ada 3 saja yang akan kita bahas. Ini tutorial chapter 1 ya. Ini yang pertama itu khusus menggunakan fungsi print untuk menampilkan hasil atau tulisan dari program yang kita buat. Kemudian bagaimana menggunakan operasi numerik sederhana, kali bagi tambah kurang. Kemudian yang ketiga kita coba latihan menggunakan paket Turtle yang ada di program Python yang sudah kita install atau PyDroid yang sudah kita install. Oke, baik, kita langsung buat kita punya PyDroid di HP kalian. Klik PyDroid 3, tampilannya seperti ini. Kita langsung lihat ke contoh soal ya. Ini Pak perbesar sedikit dulu. Oke, biar kelihatan ya. Nah, ini soal 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4 ini berhubungan dengan print. Sebenarnya diminta untuk menampilkan hasil ya. 1.1 yang paling mudah, dia bilang tampilkan tulisan welcome to Python, welcome to computer science, dan programming is fun. Nah, ini Pak kasih dulu komen ya. Komen dimulai dengan simbol pagar untuk menandai komen atau deskripsi dari program atau kode yang kita buat. Tanda pagar, kita bisa tulis sini latihan chapter 1 ya. Kemudian kita mulai dari soal 1.1. Oke,
Nah, perintahnya sederhana, saya suruh tampilkan. Kalau tampilkan itu pakai fungsi print. Nah, kemudian harus ada kurungnya, print kurung seperti ini. Kemudian yang mau ditampilkan itulah yang ada di dalam kurung. Pada prinsipnya ada dua saja. Kita mau tampilkan teks atau angka. Kalau teks, maka syaratnya harus pakai tanda petik. Nah, seperti ini. Jadi bisa petik 1 atau petik 2. Ini Pak pakai petik 1, maka Pak coba tulis welcome to Python. Ya, ini petik 1. Kalau tidak pakai petik nanti error. Ya, jadi harus ada petik. Misalkan ini Pak tidak pakai tanda petik. Tulis begini saja, waktu Pak running error. Ya, dia bilang sintaksnya invalid atau sintaks error. Ya, jadi ini harus ada petik. Nah, petiknya juga harus konsisten. Kalau dipakai petik 1, maka di akhir ini harus tutup dengan petik 1. Ini kalian lihat kalau Pak misalnya tutupnya dengan petik 2. Kalau tutupnya buka dengan petik 1, tutup dengan petik 2 juga error. Ya, tidak mau juga. Oke. Ini harus konsisten. Jadi kalau petik 1, petik 1. Oke. Kalau ini baru running dia jalan ya, keluarkan hasil teks. Nah, ini yang di atas printnya pakai petik 1, kita lihat petik 2 juga sama saja. Ya, ini misalnya petik 2 pakai welcome to computer science. Oke. Ini kalau petik 2 juga hasilnya akan keluar. Ya, jadi bisa pakai petik 1 atau petik 2. Kemudian programming is fun. Oke, itu bagian 1 ya. Jadi print bisa seperti itu ya. Oke. Nah, ini sudah. Nah, kemudian ini tambahan untuk print juga. Print ini juga kalian bisa print beberapa satu kali ya. Misalnya kita mau print teks dengan angka ya. Kalau print angka, ini print angka itu tidak perlu pakai tanda petik. Jadi langsung saja print 5 dia keluar angka 5. Ya. Nah, bedanya yang angka ini kita bisa lakukan operasi langsung kemudian kita cetak hasilnya ya. Oke, itu nanti di soal yang nomor 1.5 dan seterusnya ya. Tapi kalau kita misalnya mau gabung ada print angka dan teks, maka kita harus pisahkan setiap bagian yang kita mau print itu dengan koma. Jadi contoh, Pak mau print tulisan angka, ini angka, maka ini tulisan angka ini adalah teks, jadi pakai tanda petik. Tapi Pak tidak bisa tulis langsung begini, angka 5. Ya, angka terus 5. 5 ini karena bukan teks, jadi tidak pakai tanda petik. Tapi lihat kalau Pak cetak, error. Kenapa? Karena ini dia tidak bisa dianggap satu bagian. Angka dengan 5 ini tidak bisa digabung satu kali begini. Jadi untuk memisahkannya pakai koma. Begini ya. Jadi karena ini kita bilang tipenya beda. Ini satu string, satu angka. Ya, jadi untuk bisa di-print dia harus pisahkan kalau tipenya beda. Ya. Oke, ini kalau begini keluar angka 5. Ya. Jadi dua bagian yang dicetak ini dua tipe yang berbeda. Kalau print ini angka 5 ini satu tipe. Jadi angka 5, nomor 5 yang di sini ini terhitung atau masuk ke dalam kelompok string ya. Jadi ini 5 ini karena diapit oleh tanda petik dia masuk sebagai
string ya di dalam Python. Nanti kita akan kenal beberapa bentuk tipe data yang ada di dalam Python. Jadi ini juga di print keluarnya sama-sama angka 5. Tapi angka 5 yang di bawah ini tipenya beda, di atas ini tipenya beda. Ya. Oke. Nah, seperti itu. Untuk nomor 1 sudah ya, ini tambahan saja yang angka 5 ya, dan seterusnya ya. Nah, kita masuk ke yang 1.2. 1.2 ini dia bilang soalnya tolong tampilkan tulisan yang sama beberapa kali. Jadi kita minta tulis program yang menampilkan tulisan ini, welcome to Python 5 kali. Jadi welcome to Python, welcome to Python, welcome to Python, welcome to Python, welcome to Python 5 kali. Nah, ini kalau seperti ini, itu sudah lewat kemana nih teksnya? Ini kok soalnya. Oke, ini ya. Oke, soal nomor 2. Nah, minta ditampilkan, jadi tampilkan tulisan welcome to Python. Nah, tapi diminta 5 kali nih, apakah harus tulis welcome to Python ulang-ulang 5 kali, atau copy yang ini tulisan print welcome to Python 5 kali ke bawah berturut-turut? Nah, ternyata tidak perlu di Python kalau kita mau mengulang tulisan yang sama, string yang sama. Jadi ini karena tulisan welcome to Python ini dia update oleh tanda petik, jadi dianggap satu string ya yang terdiri dari beberapa huruf ini. Ini satu paket tulisan ini kita bisa ulang dia dengan cara seperti melakukan operasi matematika ya. Kalau diminta ulang berapa kali, berarti ya kita menggunakan matematika di sini, kali 5. Jadi kita bisa bikin kali 5, itu lalu secara otomatis Python dipaham bahwa ini kita minta untuk welcome to Python. Kata welcome to Python itu diulang 5 kali ya. Nah ini sama seperti di matematika ya, perkalian itu sifatnya komutatif ya. Maksudnya komutatif itu dia bisa dibolak-balik. 2 kali 3 sama dengan 6, sama saja dengan 3 duluan, 3 kali 2. Hasilnya sama. Nah, ini juga sama. Jadi, kalau kita tulis welcome to Python kali 5, itu nanti hasilnya sama saja dengan kita tulis duluan 5 kali baru teksnya. Ya. Nah, perhatikan perbedaan yang di sini dengan tadi yang kita pakai contoh print angka 5 tadi ya. Kita tulis lagi yang tadi print angka 5 di sini. Kemudian kita begini, angka 5 yang ini kita mau tampilkan kata angka dan 5, jadi ada koma. Nah, ini welcome to Python, kita mau kalikan, jadi kita tidak pakai koma di sini, langsung saya welcome to Python kali 5, tidak ada koma di antara ini akhir tanda petik dengan kali ini ya. Jadi ini kita bisa langsung tulis saya kali 5 seperti itu. Oke, ini kalau kita running dia akan tulis welcome to Python 5 kali. Nah, kalian lihat ini welcome to Python pertama, welcome to Python kedua, welcome to Python ketiga, welcome to Python keempat, dan welcome to Python kelima. Nah, cuman kalau kita baca seperti ini kan lihat ada tulisan antara huruf N di akhir tulisan Python dengan huruf W, welcome, ini sambung ya. Nah, caranya ya, triknya kita bisa spasi di sini. Di akhir huruf N ini kita spasi. Jadi spasi ini nanti akan di cetak juga ya. Jadi ada jarak antara huruf N dengan W berikutnya
ya. Nah, ini cara menampilkan welcome to Python 5 kali. Nah, di sini kalau kalian lihat dia cetaknya ini apa namanya satu baris langsung ya. Tergantung saya kalau kalian mau spasi, tapi tetap dia hitung dalam satu baris itu ya. Nah, ini pada copy ulang lagi tulisan welcome to Python. Terus Pak mau buat di sini Pak tambahkan satu bagian ya. Ini tadi ada spasi, Pak hilangkan spasi. Tapi Pak tambahkan di sini. Ini kita bilangnya garis miring ke belakang ya. Backslash ya. Kalau slash itu kalau garis miring, yang ini namanya slash atau garis miring. Sedangkan yang kebalikannya backslash. Nah, ini backslash itu yang akan kita gunakan. Ini satu kode di Python ditambah dengan misalkan huruf N. Nanti kita akan lihat di chapter 2 ada format-format yang bisa kita gunakan. Salah satu untuk format itu pakai seperti ini ya. Jadi slash garis N begini, ini dimaksudkan untuk kita mau buat cetakan berikut itu pindah di baris baru. Jadi kalau yang di atas ini dia tulisnya langsung satu baris, yang di bawah kode nomor 11 ini, urutan 11 ini, dia akan eksekusi, tapi kemudian tulisan welcome to Python yang kedua akan pindah di baris berikutnya, yang ketiga di baris berikutnya, dan seterusnya. Jadi nanti kita coba lihat. Nah, jadi yang eksekusi baris ke-11 tadi itu tampilannya seperti ini. Karena ada backslash N itu, maka print yang berikutnya dia turun ke bawah begini ya. Yang sebelumnya dia tetap di atas satu baris begini ya. Nah, coba kita lihat kalau misalnya Pak tambah N di antara welcome to Python, di sini ada tambah N yang kayak tadi. Pak taruh N di tengah-tengah sini. Kita coba lihat saja. Ini hasilnya seperti apa ya? Ya, di antara kata jadi welcome terus N to Python. Bisa tidak ini? Nah, ini ya. Jadi kata welcome, karena ada N, to Pythonnya pindah ke bawah, terus disambung dan welcome lagi. Tadi ada N, maka to Python pindah ke bawah. Welcome ada N, to Python pindah ke bawah, dan seterusnya. Ya, bisa ya, kalian bisa lihat ya. Jadi yang N tadi dia buat baris baru di sini ya. Oke, saya. Oke, ya itu 1, 2. Nah, 1, 3 ini bikin tulisan font, tampilannya dia malah seperti begini ya. Ini Pak tidak bikin, kalian bisa kerjakan. Ini kuncinya cuma kita spasi saja ya. Jadi ini ada berapa baris nih, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalian bisa bikin 5 print pertama tuh tulisan ini F ada berapa kali nih, spasi U, spasi lagi U, spasi N, spasi N. Itu satu print. Kemudian print yang kedua sama, tapi ingat, jadi kalian bisa urutkan ini, hitungan spasi dengan satu huruf tuh dia sama ya. Jadi pakai spasinya kalian atur sedemikian sehingga nanti bisa keluar seperti ini. Kalian bisa coba sendiri. Oke, kita langsung pindah ke yang 4. Nah, ini supaya yang dari 1 sampai 11 ini dia tidak dieksekusi, Pak buatnya jadi komen semua ya, sehingga Pak di kode yang berikutnya ini yang dia akan eksekusi. 1.4 ini dia bilang tampilkan tulisan seperti ini dalam bentuk kayak tabel ya. Jadi ada kolom A kuadrat pangkat 3. Di kolom A ini ada isinya angka 1, 2, 3, 4. A kuadrat itu 1, 4, 9, 16. A pangkat 3 itu jadinya 1 pangkat 3, 1, 2 pangkat 8, dan seterusnya. Tapi ini belum operasi matematika. Dia hanya bilang, coba tampilkan programnya, bukan tampilkan seperti begini. Jadi kita bisa
treat atau perlakukan semua tulisan ini sebagai string, sehingga kita tidak perlu lakukan operasi hitung di sini saat ini. Kita cukup print dia ya. Supaya kita bisa coba dengan n tadi, tapi ya tidak apa-apa, kita coba dulu bikinnya string semua saja dulu. Jadi ini kita print yang pertama A. Nah sekarang lihat, antara A ke A kuadrat ini ada jarak ini ya. Nah kita bisa pakai spasi juga, tapi nanti kita tekan 1, 2, 3 beberapa kali spasi, tergantung kita mau berapa jarak. Tapi kita bisa juga menggunakan keyboard tab ya. Nah di kalian punya Pydroid itu di atas, paling atas sekali, bukan di ini ya, bukan di keypadnya ini, tapi di yang bagian atas ini ada beberapa simbol yang seringkali digunakan dalam kode-kode kita di Python ya. Jadi contoh tanda pagar ini karena sering dipakai karena kita harus tulis komen. Tanda petik ini karena kita akan selalu menggunakan string. Ini ada tanda titik koma. Kemudian ini kita belum ketemu, tapi nanti berikutnya kita akan gunakan. Ada tanda titik 2. Ini nanti kita akan ketemu di, sebenarnya kalian sudah ketemu ya di selection itu kita pakai titik 2 pada saat eksekusi if ya. Kemudian ada tab ya, ini tab ini yang kita mau gunakan ya. Jadi kalau tekan tab ya, tab ini sama dengan 4 kali spasi. Jadi contoh ya, Pak tulis di bawah sini dulu ini Pak tulis A, terus Pak klik tab. Nah kemudian B, ini jarak dari A ke B itu 4 spasi, contoh ya, ini Pak saya pakai spasi B 4 spasi, jadi Pak klik 4 kali spasi ini ya, 1, 2, 3, 4 seperti itu ya. Nah dia sama jaraknya ya, jadi tekan tab 1 kali itu sama dengan 4 spasi ya. Ini sebenarnya kalian bisa atur juga jaraknya berapa spasi, itu kalian bisa atur kalau kalian ke setting di sini. Nah, kalau kita ke setting sistem, kayaknya bukan di sistem, setting editor ya kalau tidak salah. Nah ini tab ini ada di bawah sini, tab length ya di sini. Jadi pada saat Pak tekan tab itu dia sudah otomatis di sini 4 spasi ya. Jadi kalian bisa atur ya. Tab itu 1 spasi ke 2 spasi ke 3 spasi, di sini otomatis tab itu 4 spasi ya. Oke, jadi kalian bisa pakai 4 spasi ya, bisa pakai tab saja. Jadi di print ini langsung pakai tab, print A kemudian tab A kuadrat, kemudian 4 tab lagi A pangkat 3 ya. Jadi jarak-jaraknya itu 4 spasi menggunakan tab. Kita print 1 tab 1 tab 1. Oke. Print lagi 2 tab 4 tab 8. Print lagi 3 jarak ya. Kemudian tab 9 tab 27. Kemudian print lagi 4 tab 16 tab 64. Oke. Sudah selesai. Nah ini semua ini dia akan menampilkan hasil yang seperti di sini. Cuman kita ada tulis printnya 5 kali. Kalau kita tidak pakai print, kita pakai kode yang ini tadi nih. Nah, tapi oke. Ini ada yang kita masih lupa ya. Nanti kalau kita tidak hati-hati kita dapat error nanti. Jadi ini semua tadi Pak sudah bilang kita treat sebagai string. Jadi di atas ini Pak bisa kasih tanda ini ya, string. Kita lihat tadi Pak bilang nomor itu kan kalau angka tidak perlu pakai string ya. Coba kita lihat dulu hasilnya. Kalau dia seperti begini,
apa yang terjadi. Nah, ini error karena angka 1 dan lain sebagainya ini tidak bisa langsung tetap seperti begini ya. Dia tidak bisa, dia harus dihitung sebagai string. Kalau kita misalnya pakai koma, let's say kita taruh koma di sini. Kita coba eksperimen ini. Kalau kita taruh koma, apa yang terjadi? Koma ini dia bisa print, tapi apakah dia jaraknya sesuai? Nah, ternyata tidak. Ini tulisan 1 dan seterusnya ini dia rapat, dia tidak sesuai dengan yang kita mau. Jadi kalau seperti begini nanti dia harus ada spasi diantaranya, harus kita tambahkan. Sehingga solusinya ini kita lakukan dia sebagai string saja ya, karena yang diminta ini hanya menampilkan tampilan seperti di soal. Jadi kita tidak diminta menghitung. Oke. Nah, oke. Nah, kalau ini sudah string semua, berarti spasi yang ada di dalam sini tadi 4 spasi atau 1 kali tab, ini akan dihitung ya. Jadi semuanya jarak-jaraknya sudah sama. Jadi kalau kita cetak, hasilnya pun akan sesuai dengan yang di soal. Nah, ini ya, sama dengan yang di soal. Soalnya begitu, hasilnya di situ. Oke. Nah, sampai di sini sebenarnya soal untuk print sudah ya. Ada variasi yang lain nanti kita di chapter 2 ada formatting itu kita bisa gunakan. Tapi pada prinsipnya untuk latihan tutorial kali ini sampai di print sudah. Ini Pak buat dia jadi komen. Sekarang kita masuk ke 1.2, 1 titik. Ini tadi 1 titik berapa tadi nih? Ini 1.4. Oke. Kemudian sekarang 1.5. Nah, ini sudah masuk ke poin 2 ya. Operasi numerik. Oke. Nah, ini kita diminta compute ekspresi matematika ini ya. Ada kali, kurang, kali, kemudian ada bagi, di bawah kurang ya. Nah, ini kalau dilihat dari penulisan ini artinya kita kerjakan yang di atas hasilnya berapa, kerjakan yang di bawah hasilnya berapa, baru dibagi ya. Jadi kalau penulisan seperti begini, ini sudah otomatis kita tahu bahwa kita kerjakan hasil di atas, hasil di bawah dibagi. Nah, hasil yang di atas ini ada kali, ada kurang, ada kali. Ini tidak dikerjakan secara sesuai urutannya, tidak kali, terus kurang, baru kali, tidak. Ini Python dia sudah paham matematika bahwa kalau ada ketemu di dalam satu operasi, satu baris seperti begini, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah kali atau bagi dulu, baru tambah atau kurang. Jadi, si Python nanti dia akan kerjakan 9,5 kali 4,5, 2,5 kali 3, baru nanti hasil keduanya masing-masing tadi perkalian dikurangkan. Nah, kurangkan hasilnya berapa itu menjadi hasil yang di bagian atas. Kemudian yang di bawah ini dia juga akan kurangkan dulu. 45,5 kurang 3,5, dia kurangkan hasilnya berapa, baru nanti yang hasil di atas tadi bagi dengan hasil pengurangan yang di bawah ini. Itulah hasil akhirnya. Jadi Python sudah mengerti. Nah, sekarang kalau kita mau ketik untuk soal ini, ya ini highlight dulu. Oke, nah soal ini berarti kita lihat ini antara yang di atas dengan yang di bawah kita harus pakai kurung. Jadi di atas ini Pak bikin begini supaya si Python ini tahu bahwa di atas itu dikurung 2,5 kali 3. Dan perhatikan ya, kali itu bukan pakai huruf X, pakai bintang ya di sini.
Nah, baru bagi yang di bawah. Ya, jadi kurung yang ini sebagai tanda bahwa ini yang di atas kerjakan dulu, terus nanti yang di dalam kurung ini juga dikerjakan dulu, baru hasilnya nanti di bagi. Oke, seperti ini ya. Jadi ini sudah selesai, kita sudah buat sama persis ya. Ini yang kita buat di sini 9,5, kemudian dikali 4,5 kurang 2,5 kali 3 sudah sama persis, kali bagi ini sudah benar. Sekarang kalau kita eksekusi, kita coba lihat. Nah, kita eksekusi, programnya sudah jalan tapi hasilnya tidak muncul ya. Perintahnya nih, write a program that displays. Kata displays ini artinya menampilkan hasil. Displays the result, tampilkan hasil. Jadi hasilnya harus ditampilkan ya. Kalian punya program PyDroid, setiap kali mau tampilkan hasil harus pakai print ya. Jadi kan sebenarnya ini soalnya yang ini, kemudian untuk fungsi print itu kan harus kurung begini. Oke. Jadi untuk print harus dikurung begini. Nah, semua soal ini yang ada kurungnya dua ini harus masuk di dalam kurung yang ini ya. Jadi kalau kalian sudah tulis seperti begini, kalau mau tulis print berarti ini kalian print, tapi harus kasih kurung lagi. Ini kurung buka di sini, kemudian di akhir harus tutup kurung. Oke, kalau seperti begini maka hasilnya nanti akan keluar. Nah, itu hasilnya ya. Oke. Nah, itu 1.5. Kemudian kita lihat kalau 1.6. Ini dia bilang penjumlahannya. Nah, ini untuk penjumlahan seperti ini kita bisa satu-satu juga, tidak apa ya. Kita bisa bikin di sini print. Kita bisa langsung 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 9 saja. Kita bisa langsung begini saja kalau sedikit saja ya. Ya, jawabannya 45. Oke, nanti kita akan belajar ada fungsi yang kita bisa gunakan untuk melakukan sum begini, bahkan masuk di for loop itu kita bisa lebih persingkat lagi kode penjumlahan berurutan seperti begini ya. Ini masuk di barisan bilangan atau deret ya. Nah, ini kita bisa pakai ada satu fungsi sum seperti begini ya. Hanya bedanya dari sum ini nanti di chapter 2 ya. Sebenarnya kita sudah belajar ya, ada fungsi sum itu jumlahkan barisan bilangan. Nah, untuk menyatakan sebuah bilangan itu satu barisan, ini kita pakai kurung kotak begini ya. Jadi yang si sum ini dengan kurung ini sama seperti fungsi print. Print itu untuk cetak, sum ini untuk jumlah. Tapi jumlahnya, angkanya harus dibuat di dalam kurung kotak dulu. Terus kita tinggal tulis deretan angkanya saja. Angkanya untuk satu barisan atau deretan begitu kita pisahkan dengan koma. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Nah, sudah ya. Jadi kita sudah bikin seperti begini. Lalu kita bisa langsung running. Nah, sebenarnya 45 satu kali. Kenapa? Karena yang ini kita tidak cetak dia. Jadi yang 45 tadi itu yang di atas. Ini kita harus print lagi. Kita bikin begini, tutup kurung yang print berikut ini. Itu print yang di dalamnya, itu print sum dari angka-angka yang ada di dalamnya. Nah, kalau ini hasilnya juga sama, 45, 45. Oke, saya. Kemudian ada 1.7.
177 ini coba kalian kerjakan ya. Jadi dia minta kalian bikin program yang untuk menghitung nilai pi. Pi ini bisa didekati dengan rumus ini, 4 kali 1 dikurang 1/3 tambah 1/5 kurang 1/7 tambah 1/9. Jadi pecahan bilangan ganjil ini di tandanya di belakang kali, kurang tambah kurang tambah kurang tambah. Jadi yang berikutnya 1 tambah 1/13 kurang 1/15. Nah ini ada di sini ya. Jadi kalau yang atas nih, kalau sampai 1 sampai di sini saja itu berapa, sedangkan yang bawah kalau kita ada tambah 2 barisan lagi 1/13 dengan 1/15 ini berapa. Ini nanti kalian kerja sendiri. Oke, kita coba ke nomor 8 ya. Kita ke nomor 1.8 ya. 1.8 ini Pak komenkan dia dulu. Jadi kalau Pak blok semua ke atas ini, kalian lihat ya, Pak blok ini semuanya tujuannya 1 kali tekan saya yang ini, tanda ini untuk Pak bikin dia komen semua ya. Oke, jadi ini semua sudah jadi komen. Oke. Sekarang Pak mau ini bagian 1.8. Nah 1.8 ini dia minta kita menghitung luas dan keliling dari lingkaran, dengan dia kasih tahu lingkaran tersebut jari-jarinya ini has radius 5,5. Hitung lingkaran pakai rumus ini, radius kali pi, 2 kali radius kali pi ya. Pi itu nilainya 3,14. jadi kita bisa bikin ya. Nah ini kita mau kasih masuk radius ya. Jadi sebenarnya kita belum masuk ke variabel, tapi saya pikir tidak ada masalah ya, kita langsung gunakan variabel. Atau kalian sebenarnya bisa langsung saja print ini nomor 8 kalau tanpa variabel nih, print ini kita bisa tulis misalnya, Pak tadi kan sudah jelaskan bisa gabung angka ini, luas atau area sama dengan print. Di sini Pak langsung kasih saja perkaliannya, radiusnya dikasih 5,5, angkanya sudah dikasih 5,5 dikali pi nya itu bisa tulisan 3,14. jadi ini bisa langsung print begini. Lalu Pak bisa bikin di sini print perimeter sama dengan ini Pak kasih koma 2 ke ini spasi ini perimeter, ini area Pak kasih area titik 2 ini saja ya, begini supaya ada jarak. Area ini Pak kasih titik 2 dan spasi 2 kali 5,5 kali 3,14. ya sudah. Ini kalau kita tanpa pakai variabel kita langsung begini, karena kita sudah tahu bahwa 5,5 ini angka yang diberikan yaitu jari-jari. Jadi ini kita bisa langsung print ya, di keluar tulisan areanya berapa, perimeternya berapa. Nah ini areanya 94,985, perimeter atau keliling sama dengan 34,54 ya. Jadi ini tanpa kita mau menggunakan variabel. Nah sekarang di soal, kita lanjut ke soal nomor 1.9 karena agak sama ini kalau tidak salah ini ya. Ini cuma bedanya rumusnya saja ini ya, angka sudah ada. Jadi 1.9 ini langsung saja ini 1.9 dihitung luas dan keliling dari persegi 4 atau persegi panjang ya, rectangle. Sama seperti tadi, tinggal langsung saja print luas. Ini kalau di atas kalian mau ini luas lingkaran
Ini perimeter, ini keliling lingkaran. Ya, oke. Nah, yang ini luas, sama saja ya, luas. Rectangle ini persegi panjang, pakai bahasa Inggris saja ya, rectangle. Ini ganti dengan sama dengan. Lalu tinggal rumusnya, ini panjang kali lebar, ya, panjang kali lebar. Lebarnya 4,5, panjangnya 7,9 ya. Oke. Jadi kita tinggal langsung masukkan saja di sini. 4,5 dikali 7,9. Ini Pak belum pakai variabel, jadi Pak tulis langsung saja ini. Nanti berikutnya kita akan masuk di tutorial yang kedua, baru kita pakai variabel. Keliling, ini soalnya ada perimeter juga. Perimeter of rectangle, keliling rectangle. Rumusnya tidak dikasih di sini, tapi kalau keliling itu 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar, atau 2 kali panjang tambah lebar ya. Jadi ini kita bikin 2 kali, kemudian kita bikin dalam kurung sini panjang tambah lebar, 4,5 tambah 7,9. Oke, seperti ini ya. Oke, sudah ya. Coba kita cetak. Oh, ada yang error. Ini ada sama dengan ini yang kita belum tutup. Nah, ini kita sama dengan di sini salah, ini harusnya di sini. Baru kita kasih koma. Ya. Oke, sintaksnya error di situ. Nah, ini luas lingkaran 35, sekian. Kalau lingkaran rectangle sekian ya. Nah, kalian lihat ini kok beda-beda ya, ada yang komanya sampai panjang sekali, ada yang gini. Nah, ini karena kita belum format ya, jadi dia masih kali dengan presisi atau ketelitian atau jumlah desimal yang cukup panjang. Oke. Jadi ya seperti itu kira ya. Oke, 1.9 ini 1.10 ini ada soal apa namanya, kecepatan rata-rata. Jadi ini soal fisika ini buat mereka yang di fisika ya. Fisika coba kita lihat 1.10 kecepatan rata-rata ya. Oke, ini lagi Pak komenkan dulu supaya tidak double. Oke, ini Pak komen. Oke, sudah komen. Sekarang 1.10. Oke, 1.10 dia bilang, misalkan anggap seorang pelari lari sejauh 14 km dalam runs 14 km in 45 minutes and 30 seconds. Jadi dia lari sejauh 14 km ditempuh dalam waktu 45 menit dan 30 detik. Nah, kita diminta write a program that displays the average speed in miles per hour. Nah, kita diminta untuk menuliskan kecepatannya dalam miles per hour. Nah, ada catatan sini, note that 1 mile itu sama dengan 1,6 km. Oke, interesting. Jadi kita di sini diminta cari kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata itu sama saja dengan jarak dibagi waktu tempuh. Jadi kita bisa langsung lakukan 14 km dibagi 45 menit dan 30 detik ya. Jadi nah, hanya saja kalian lihat di sini.
Ini karena kita diminta miles per hour. Jadi ini kita harus rubah dulu yang kilometernya ini 14 kilometer. Kita harus rubah ke dalam mile, baru yang menit ini juga kita harus rubah ke dalam jam. Ya, ini 45 menit 30 detik itu berapa jam? Ya, oke. Jadi kita bisa bikin dulu yang pertama. Ini kita kasih komen di sini ya. Soal yang pertama ini ubah kilometer ke mile. Oke, ubah kilometer ke mile. Itu caranya karena 1 mile itu 1,16 kilometer, berarti ini kita bisa bikin 14. Kalau 14 kilometer berarti 14 dibagi 1,6. Nah, ini kita dapat. Nah, ini kita pakai lah. Oke, kita pakai variabel ya teman-teman. Bisa langsung tanpa variabel. Oke, ini ubah kilometer ke mile. Pak tulis sisa dulu. Nanti Pak akan gabung dia. Pak belum mau pakai variabel karena nanti variabel ada di chapter berikut. Jadi anggap ini kita tidak pakai variabel. Pak tulis begitu dulu. Ini 14 bagi 1,6 ini untuk dapat kilometer ke mile. Sekarang 45 menit. 45 menit kita mau rubah ke jam. Ya. 45 menit kita mau rubah ke jam. Berarti 45 dibagi berapa? 60. Karena satu jam itu 60 menit. Ya. Jadi ini kita ubah menit ke jam. Nah, kita masih ada kelebihan 30 detik. Ya. Maka kita harus ubah detik ke jam juga. Ya, kita bisa ubah detik ke menit dulu, terus menit kembali ke jam. Ya. Jadi kalau kita misalnya ini kalau mau ubah dari detik ke menit, ini adalah 30 detik. 30 bagi 60 kita dapat setengah menit. Ya. Oke, setengah menit. Ini kita baru dapat menit. Kemudian ubah ke jam lagi. Ini kita harus bagi lagi dengan 60. Jadi ini kita kasih kurung di sini. Ini yang 30 bagi 60 pertama itu adalah detik ke menit, kemudian bagi 60 berikut adalah detik ke jam. Oke. Nah, yang ini kita tambahkan dengan yang di atas. Jadi kita total dalam jam. Ini kalau kita mau bikin total dalam jam, itu yang ini sudah dari menit 40 menit ke jam. Ini ditambah dengan yang ini. Nah, ini semua total jam ini. Oke. Nah, kemudian apa namanya? Ini kita sudah dapat jam, terus di atas kita sudah dapat mile, ya yang ini. Nah, kalau begitu mile per hour itu mile per jam. Berarti yang ini. Oke. Ini 14. Ini mile-nya. Kasih kurung. Nah, dibagi jamnya. Jam ini semua pakai kurung begini. Total jamnya ini. Dibagi jamnya. Nah, oke. Oke, sudah ya. Nah, ini kita tinggal print.
Berarti print buka kurung, di akhir dari ini kita tutup kurung. Nah, sudah. Ini mile per hour, ini kita kasih komennya. Oke, jadi ini kecepatan dalam mile per hour. Kalau dia jaraknya 14 km ya. Kemudian waktu tempuhnya 45 menit 30 detik. Itu kalau dalam kecepatannya dalam mile per hour, ini kita bisa langsung eksekusi. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, 11,538 sekian mile per hour ya. Nah, ini sebenarnya bisa dipersingkat semua ya. Kalau kita misalnya mau gabung dari sini 45 menit 30 detik 30 detik itu sama dengan setengah menit 0,5. Jadi sebenarnya di dalam 45 menit ini itu sama dengan 45,5 menit. Jadi yang bagian ini kita bisa sederhanakan dia total dalam jam untuk sederhana ini Pak. Cara yang sederhananya saja. Jadi 45 menit, 5 karena 5 itu dari 30 detik ya. 30 detik itu sama dengan setengah menit ya, karena 60 nya itu 1 menit, berarti kalau 30 setengah menit, sehingga setengah itu 0,5 tambah dengan 45 menit, kita punya 45 menit 45,5 menit. Nah, itu sama dengan kalau kita membuat ke jam, kita dapat ini ya. Jadi programnya ini mile per hour ini kita bisa singkat yang di sini, kita ganti semua di sini 45,5. jadi yang plus ini kita tidak perlu. Nah, ini aja 45,5 bagi 60. Oke, nah ini kita tutup kurung printnya. Jadi yang di atas ini yang kurung yang 14 bagi 1,6 itu dari kilometer ke mile. 45,5 bagi 60 ini dari menit ke jam. Nah, ini hasilnya pasti sama ya. Kalaupun beda itu ada di koma karena faktor pembulatan saja ya, atau presisi. Coba kita lihat dulu. Nah, ini sama ya, persis. Oke, 1.10. Nah, 1.11 ini nanti kalian latihan saja ya. Oke, pakai operasi numerik cukup sekian. Kita masih ada turtle. Nah, kita akan lanjutkan turtle-nya di part 2 ya. Pak, ini Pak sudahi sampai di sini saya dulu, ini part 1. Nanti Pak akan lanjutkan part 2-nya. Itu yang khusus turtle. Jadi ini turtle belum masuk ya. Part 1 ini sampai di sini saja ya. Oke, nah kalau sudah ini Pak bisa simpan, tapi yang tadi bukan komen itu harus dihilangkan. Jadi ini Pak coba komen dia, caranya bagaimana ya. Ini jadi komen semua ya, cara supaya dia tidak jadi komen. Mungkin oke, perlu tekan shift baru klik. Jadi ini ada yang komen, ada yang tidak komen. Oke, itu komen. Ini kita kasih komen 1.2, 1.4 ini komen. Jadi yang kode-kodenya itu ya. 1.5 ini komen, 1.6 ini komen, 1.8 ini komen, 1.9 ini komen. Oke ya.
lain ini masih ada ya. Saya teks dulu, ini komen, ini komen, ini komen, ini komen, ini komen, ini komen, dia komen. Oke, nah ini kalau kita running dia banyak sekali ke bawah ya. Nah, jadi kalau nanti bisa pilih-pilih ya. Nah ini pas simpan dulu filenya, save, simpan di public dokumen, kasih nama latihan 1A bagian A ya, karena 1B nanti ini ya. Oke, pas save saja dulu. Oke, cukup sekian, nanti kita akan lanjutkan di video berikut untuk khusus yang lanjutan nomor ini ya, section 1.9 ini untuk turtle. Jadi ini 1.9. Oke, ini section 1.9, kemudian ada section 1.6. Itu mungkin mengacu ke di sini ya. 1.9 ini latihan, jadi kalau kalian baca teksnya yang 1.9 ini itu yang latihannya. Kalau 1.6 tadi berarti kita lihat yang section 1.6 banyak tadi ya. Nah ini 1.6, jadi nah ini section 1.6 itu yang soal-soalnya tadi ya. Jadi kalian nanti bisa baca kalau misalnya tidak paham soalnya, kalian baca di teks ini. Oke, baik, mungkin sekian, kita akan lanjut video berikutnya.